saat ini aku lagi ada di daerah Semarang, yaitu di daerah kawasan Simpang 5. Atau lebih tepatnya di jalan apa nih? Menteri Supono ya. Menteri Supono. Ya, di sini tuh banyak banget deretan tahu gimbal. Kita tahu bahwa tahu gimbal itu makanan khas Semarang yang notabene itu disenangi ya, dan terkenal di Semarang. Salah satunya punyanya Pak Edi. Dari ujung ke ujung namanya Pak Edi semua. Nanti kita akan cerita lebih bareng sama Mbak Lina tentang apa tahu gimbal Pak Edi. Oke, ya. Hai guys, ini aku dengan Mbak Lina ya. Kebetulan saat ini tadi kita tuh habis makan di tempatnya Pak Min ya. Tadi makan apa Mbak? Di tempatnya Pak Min bakso, dia makan apa? Mie ya. Bakso tetelan. Ini guys, wow, ini adalah tahu gimbal Pak Edi ya. Mbak Lina ini dulu temanku dari sejak SMA. Kita tahun berapa Mbak? 90-an, bayangin. Berarti generasi apa tuh? Milenial ya? Itu boomer. Milenial kan ya? Milenialnya kelahiran 80-an ke atas, 90-an. Heeh. Oh. Ya, Kita itu mas apa jenenge generasi yang milenial kan? Generasi milenial guys. Jadi angkatan dulu sejak kita itu kenal merasakan macam-macam perubahan. macam-macam presiden, dari Presiden Soeharto ya, kita nih generasi ini tuh yang kenal ya, dari Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Gus Dur, Megawati, udah lagi ke SBY ya, Jokowi sampai Prabowo. Bayangin 7 presiden guys, bayangin kita tuh sudah mengikuti tuh 7 presiden dengan berbagai macam kebijakannya. Dari zaman dulu tuh zamannya Pak Harto kita harus ngapalin semua ya Mbak, ngapalin sak menteri-menteri apal kita dulu guys, karena nggak mungkin berubah gitu ya, selama 5 tahun itu nggak mungkin berubah. Kadang-kadang kalau diperpanjang masa jabatannya pun menterinya biasanya sama, jadi kita apal banget. Sekarang nggak ada yang nyantol satupun dan don't care dan tidak ada tahu-tahunya, dan tidak ada anunya ya. Udah ada materi ulangannya. Iya, dan dulu tuh harus apa? Sudah cermat, P4, GPHN, semuanya tuh tahu semua guys. Bayangin dari ujung Indonesia itu peraturannya apa ya, undang-undang aja hafal ya. Provinsi, ibu kota provinsi. Sampai semuanya tuh, bener-bener kita tuh dahsyat ya, luar biasa banget ya. Peta buta. Sekarang bener-bener kita buta. Buta peta. Dulu guys, bener yang namanya peta buta, mencongak ya, kita itu kenal zaman mencongak ya. Mencongak itu bener-bener saat itu tuh ya, kita waktu pas SD ya, disuruh ngapalin dari A sampai Z ya. Terus kita tuh disuruh menghafalkan, bahkan tiap hari pekerjaan kita ngapalin, tapi bener-bener di luar kepala loh, bener jadi hafal gitu ya. Itu tuh guru itu bawa penggaris yang besar gitu ya. Iya, duit dari 9 kali lipat. Dulu tuh langsung dalam 1 detik ya, itu langsung harus tahu tuh. Iya enggak? Tapi sekarang ditanya itu nggak tahu, malah aduh, anak-anak sekarang tuh parah banget, sampai kakinya dinaikkan ke meja ya kan, karena menghitung kurang, pinjem tangannya gurunya. Kenapa nggak dihafalin? Hah? Kaki naik. Ya, itu kan bener-bener lalu banget. Iya kan? Ya makanya bener-bener saat kita itu bener-bener saat yang luar biasa. Jadi generasi milenial itu ngikuti dari zaman dulu, nggak ada gadget sampai sekarang yang era modern ya. Dulu itu
bener-bener Nyari informasi ya, nyari buku, nyari koran. buku, koran. Kita sering ke Perwil ya Mbak, sering ke perpustakaan. Itu ajang yang paling hebat untuk kita cari informasi. Ada bukunya lupa ngembaliin didenda. Terus habis itu jajan makanan dan apapun, aduh kita tuh harus jalan dulu guys ya. Ketemu makanan di jalan itu udah seneng banget, mau mangganya tetangga kayak ada asam keranji aja dimakan ya. Bayangin aja betapa zaman dulu tuh sulit, tapi kita tuh kreatif ya. Jadi apapun tuh bisa jadi sesuatu yang menyenangkan ya. Nyolong mangga, nyolong jambu itu tuh udah hal yang biasa gitu, karena gua saat itu susah ya. Apa? Zaman dulu mau janjian tuh nggak punya HP, semuanya nggak punya telepon, nggak punya kendaraan. Iya. Tapi ya bisa Tapi bertemu sama teman itu harus gitu ya, ajang yang harus bisa. Kita bertemu sama Temu di mereka sini jam sekian, janjian gitu ya. Biasanya nerak pojokan gang, nerak ono ketemu neng perapatan apalagi ketemu di pohon-pohon dulu tuh ya. Pohon itu bisa jadi pertanda, oh ngene wit asem ya, wit apa sekarang bingung. Hari ini hilangin besok hilang. Bayangkan yang beda kota nunggu pos. Kita itu dulu tuh ya guys, koinnya tuh sejak ya kita itu pakai apa Mbak, koin ya, telepon rumah sampai koin, sampai kartu, sampai terus messenger ya, messenger BB ya, BlackBerry, HP yang poliponik dulu ya, yang ribet banget itu ya, sampai sekarang. Bayangin Starbucks juga ya, gitu ya. Pokoknya dulu itu ya mainannya itu dari mainan yang tradisional gitu tuh, sing dolanan iki wis bener-bener nyenengin dia, lompat tinggi, pasti kereweng, sudah manda. Tapi itu bergaul sama teman-temannya itu seru guys, asik. Bolu-bolunan itu menyenangkan. Kita tuh bener-bener merasa hidup, merasa dibutuhkan karena ada teman, merasa kita tuh tidak sendirian gitu. Tapi kalau sekarang itu bener-bener orang itu semakin canggih dengan dunianya sekarang itu, malah mereka enggak menghargai temannya ya. Mereka tidak peduli, tidak punya rasa empati, tidak ngurus, tidak, pokoknya buat mereka itu susah banget gitu ya. Bener-bener sekarang itu dengan dimudahkan teknologi, tapi jauh dari kita anggapnya sebagai teman. Jadi ini tuh ya, kita tuh kan mau reuni nih sebentar lagi di Semansa kebetulan ya, satu SMA guys. Jadi di SMA 1 Semarang kita tuh nanti tuh mau reunian ini sekitar tanggal 20 Jumat ya, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Kalau nggak ada halangan tuh semuanya tuh pada datang untuk reuni. Jadi sekarang mungkin sudah banyak jadi pejabat, jadi orang-orang penting, jadi ya itu sebenarnya penting banget ya guys. Cuman kalau saat itu aku baru ada di Surabaya, jadi aku ya rada repot juga nih ya. Aku tuh pengen ketemu dengan teman-teman, tapi bingung juga karena ini acara dari tahun berapa sih? 70-an ya? 60-an ya? Ini dari tahun 60-an sampai sekarang ya. Bayangin betapa wow banget nih ketemu dengan mereka itu tuh orang-orang yang luar biasa gitu kan. Jadi kita tuh nanti insya Allah Mbak Lia datang. Oh iya, karena aku mungkin di Surabaya ya, jadi aku nggak tahu nanti main berangkat apa enggak, jadi nanti kayaknya lebih ke sana dulu. Wah, acaranya berbarengan itu yang maraknya mumet, maraknya apa ya, ini tuh itu guys. Tapi semoga tak pikir lah. Jadi masa-masa kita di SMA kebetulan kita sama nih ya, eksak nih ya,
SMA kita tuh dulu 3 ya, dibagi 3 apa 4? Fisika, 3 biologi, sos sos. Ada bahasa nggak sih? enggak Oh nggak ada ya, nggak ada bahasa ya. Jadi 3. Tapi yang terkuat saat itu memang fisika ya. Ada berapa kelas ya dulu ya? Angkatan ada berapa kelas mbak? total kan ada 6 Ada 6, fisik 6 terakhir. Danku ada fisik 7 ya. Nah di tempat itu sampai ada fisik 7. Bayangin kalau satu kelas isinya itu 40-an. 40-an berapa banyak tuh? Belum yang biologi. Biologi itu lebih dikit ya. Paling banyak tuh sos. enggak kalau banyak sih Sos tuh sedikit, hanya 2 kelas, tapi biasanya beling-beling ya. Beling-beling. Sos itu hanya beling-beling. Dan mereka dianggap orang yang nggak mau mikir. Kayaknya padahal ya sekolah itu sama aja. bagian hore-hore Bagian hore-hore, bagian mereka mesti itu beling-beling, bagian mereka itu sing yang kerak loh guys. Walaupun anak fisik itu juga nakal-nakal sebenarnya, mereka tuh lebih berani, lebih karena di SMA 1 tuh mereka tuh anaknya pejabat-pejabat guys, jadi ya gurunya aja hormat ya. Bayangin aja waktu nih ya SMA itu temanku tuh anaknya sekjen dikti ya toh, prof kata gitu ya, terus anaknya direktur apa itu BPJ ya, anaknya Dewan, DPR, Pilat, anaknya jadi lama-lama bingung kan ya dia cukai, jadi ya lama-lama anunya bingung Pak gurunya. Mereka kalau ngajar itu kayak ya nek iso diajar nek tak aneh karepmu lah daripada seneni pengtuane. dan mereka sudah pada maklum kalau kayak gitu tuh tidak. Ini aku sambil nyambi ya guys. Nyambi kayak apa mbak? Ini tuh di Pak Edi. Di ujung namanya Pak Edi semua. Tapi katanya yang paling asli, bingung. Ejanya pakai Y, pakai ini, jadi ya orang tuh sebenarnya pada bingung yang asli mana, yang anu mana. Tapi apanya Mbak Rita nih yang pakai Y, ada tulisannya asli, yang ada fotonya. Katanya orangnya, kata orang-orang. Jadi mungkin ini pionirnya kali ya. Ini mungkin pionirnya guys. Jadi kalau pionirnya kan mungkin beda ya kan sama yang lainnya. Nah itu nanti. Jadi ini guys, ini makanan khas dari Semarang, tahu gimbal. Kita tadi cerita tentang nostalgia di SMA. Ini kita cerita tentang tahu gimbal Semarang yang saat ini memang jadi. Kali ini mau nyobain nggak mbak? Mau nyobain deh tahu gimbalnya? Ini jajal. Oh iya, nanti setelah ini, aku setelah 15 menit kurang 2 menit kurang 1 menit 20 30 1 menit 30 detik. Bayangin kurang itu, ya. Jadi kalau sudah ke 14 lebih sedikit, ya kita off. Kita mulai makan, kita mulai cerita-cerita yang lain. Bentar ya guys, hanya tinggal kurang beberapa detik lagi. Oh ya, ini sudah ke detik ke 14. kurang setengah menit. Setengah menit tuh ini kayak menunggu azan. Menunggu azan subuh guys, azan maghrib guys. Jadi nunggu tuh sampai detiknya itu ditungguin. Padahal kalau enggak ditunggu itu cepet ya, tapi kalau ditungguin dipantengin itu jadi lama banget gitu. Enggak kan? Ngerti-ngerti loh.
Nah, udah mau 6, selesai. 4, 3, 2, 1, go! go. Dadah!